ada memang gangguan jiwa seperti ini. Mmm. Dan mungkin juga banyak orang udah tahu, tapi merasa aib untuk kultur Indonesia Mmm, ya. mhm. Kayaknya kalau gangguan jiwa kayaknya orang gila kita Mmm, gitu mhm loh. mhm mhm. Ternyata gue nggak perlu seperti itu, karena Mmm. Tuhan sudah mendesain gue Mhm. seperti bintang. Mhm. Loh. Dan mereka-mereka itu memang mempelajari khusus gitu bagaimana bisa Yes. Oh menangani yes. trauma-trauma masa lalu. Mhm. Kan last time kita sempat bicara mengenai DISC, MBIT Hmm. ya, di mana itu penting banget, mengetahui personalitas masing-masing Hmm. untuk mengatasi konflik dan juga bukan hanya untuk mengatasi konflik, tapi untuk gimana kita bisa, maksimal di Iya. dalam karir dan dalam segala macam Hmm. kegiatan kita, baik itu mungkin di marketplace dan lain-lain. Nah, yang sempat terakhir kita sempat bicarakan adalah waktu orang udah memahami DISC, terus, melakukan penyesuaian. Mereka-mereka itu kan bisa jadi lebih, efisien dan efektif dalam menjalankan kehidupan. Hmm. Tapi sekarang kita lagi bicara fenomena NPD. Nah, gimana apakah dari DISC ini kalau dia tidak, coba memperbaiki segala kekurangannya, apakah itu bisa jadi larinya ke NPD? Ataukah NPD itu berbicara kejiwaan yang sebenarnya ada faktor-faktor lain lagi Hmm. yang menyebabkan ke sana? Faktor-faktor lain sih, Oke. traumatik, terluka, sakit hati, Mmm, kecewa, mhm. gitu-gitu. Gue sebenarnya ada NPD-nya juga. Nah, tunggu dulu, lo sempat bilang NPD ada 3 tuh, Ya, apa aja tuh? NPD, nah itu dia, NPD itu ada Schizoid, Oke. borderline, tapi ini bukan jenis-jenis NPD ya. Iya 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 iya. Ini maksudnya orang-orang dengan symptoms yang mirip, Oke mirip ke NPD, Schizoid, borderline, sama NPD. oke. Jelasin dulu sedikit, Ya, yang kalau gue schizoid ngelihat sih, sama borderline. Schizoid itu kalau di ilmu psikolog itu lambangnya itu kunci. Hmm. Lambangnya kunci, kalau Karena mereka sering mengunci karena diri. mereka suka mengunci diri, isolasi diri, Oke. nggak mau ketemu orang dan lain sebagainya. Borderline itu lambangnya bunga. Hmm. Dia selalu pengen People di pleaser. people pleaser Iya. atau enggak sebaliknya, pengen Oh, dihargain, oke. pengen diperhatiin, pengen pengen, pengen Hmm dikasihi, hmm dan lain sebagainya. hmm. NPD udah yang bintang, kemana mana bawa bintang. Hmm. Jadi sebenarnya, ketiga symptoms ini kita harus sadar bahwa sebenarnya kita diciptakan Tuhan sebagai bintang, Hmm. gitu. Nah, itu kita perlu awareness karena Hmm. di semua kita pasti ada NPD-nya. Hmm Makanya hmm gue hmm. bilang, Hmm. gue juga ada NPD-nya Hmm pasti. hmm. Ada narcissistic personality Hmm disorder-nya hmm pasti hmm ada, hmm. dengan kecewa-kecewa yang gue nggak sadar, Hmm. dengan luka yang gue nggak sadar, Hmm. dan lain sebagainya. Tapi NPD cuman satu, kita perlu awareness. Hmm. Nah, lo Karena bilang tadi lo ada NPD-nya, itu hmm, contohnya kayak gimana? ya kayak gue pernah kejebak bahwa in one room, Mhm. gue pengen gue star-nya, Hmm. gue pengen gue bintangnya, Hmm hmm hmm. gue pengen yang dapat bunga, gue Hmm. pengen gue yang Di-recognize. paling Iya iya. di-recognize. Ternyata gue nggak perlu seperti itu, karena Hmm. Tuhan sudah mendesain gue Mhm. seperti bintang, Hmm hmm. gitu. Nah, awareness seperti itu yang diperlukan sama banyak orang Hmm sebenarnya. hmm hmm. Kita nggak perlu lagi carrying star, kita Hmm. nggak perlu lagi bawa-bawa, kita Hmm udah hmm. diciptakan Hmm sebagai hmm. bintang. Hmm. Kita perlu awareness sebenarnya. Jadi Mhm. kalau, dibilang ada obatnya nggak sih Heeh penyakit ini? heeh. Nggak ada obatnya, Mmm, obatnya adalah awareness, oke. gitu. Nah, yang lo bilang traumatik-traumatiknya tuh seperti apa? Macam-macam, kayak verbal abuse misalnya, Mmm, ya, "Papa nggak mau ya anak perempuan, mmm, papa maunya, anak laki," mhm misalnya begitu. mhm mhm Ngomong gitu sama anak perempuan, ini anak mhm, perempuan kan terluka mmm, tiba-tiba. mmm, Atau sebaliknya ke anak pria seperti itu, mhm ya, "Daddy maunya anak perempuan bukan mhm kamu." mhm Verbal abuse itu bahaya banget ya, karena mhm, verbal abuse itu lebih bahaya daripada physical mhm abuse. mhm, Karena verbal abuse tuh lukanya kita seringkali nggak bisa communicate ke siapa-siapa. mmm. Karena aib lah, karena kultur, dan lain sebagainya. Kalau itu juga bisa kategori broken family nggak? Eee, Misalnya kayak dari Mungkin kecil mereka tidak ya punya orang tua ya gitu. broken family mungkin kita, di kultur kita mungkin broken family adalah orang tua yang bercerai kali ya, Mhm, di kultur kita. mhm, Tapi sebenarnya banyak banget broken family yang tidak pisah, tapi saling menyakiti di dalamnya. mhm,
Nah ini dia, karena kita mungkin nggak pernah sembuh dari masa lalu. Mmm, mmm, Kita nggak pernah awareness tadi, kita mmm, nggak pernah punya awareness dari masa lalu. Ya mmm, gue aja, mmm, gue contohnya gue ya, gue selama gue punya kecewa sama bokap gue, mhm, mhm, akhirnya gue di luar rumah jadi anak muda yang waktu itu jadi berandalan banget, mmm, gitu. Nggak takut mati lah, mmm, nggak takut apapun gue mmm, tiba-tiba di luar rumah. Bahkan udah near death mhm, experience yang mhm, gue alamin, mhm, udah mepet-mepet mau mhm, mati semuanya, mhm, kayak gitu-gitu. Nah itu ternyata aware, sekali lagi, gue aware bahwa ini semua terjadi karena mmm, gue terluka dan gue ternyata mau, apa ya, mau dapetin bintang, mmm, ya, mau gue jadi starnya mmm, dengan ngomong sama teman-teman, waktu itu kita ini loh nyetir di bawahnya truk, mmm, kayaknya bangga banget. mmm, Padahal itu mmm. ya ampun itu bener-bener bahaya itu kan. Nah, Bayangin, yang lo alami emang seperti gimana waktu lo seperti itu? Apakah ada happiness, enggak enggak, dengan untuk menyembuhkan masalah atau bukan menyembuhkan ya, maksudnya apa yang lo dapetin gitu pada saat lo kayak recognition, apa, gue kayak maksudnya dapat ada kenikmatan kenikmatan bahwa, oke. "Wih, Badung ya Jesse, wah Mmm, kayaknya seneng banget digituin." hmm, hmm, Makanya kita semua mungkin ya, ini hmm, cuman analisa gue, kita semua mungkin ada NPD-nya. hmm, hmm, Yang perlu adalah awareness, kalau hmm, enggak keterusan. hmm, Dan waktu keterusan kita jadi manipulatif akhirnya hmm, orangnya kan. hmm, Nah, hmm, itu udah bahaya itu udah. hmm, Udah jadi manipulatif, bisa bisa mencerai-beraikan hmm, sebuah komunitas, bisa mencerai-beraikan kakak adik, bisa menceraikan satu bangsa coba. hmm, hmm, Satu satu hmm, bangsa tuh bisa bisa terbelah 2 cuman karena ada orang hmm, NPD, hmm. kayak Tapi gitu. itu kan karena penyakit ya, J, ya? Mmm, Itu namanya juga penyakit ya, mmm, udah mengarah ke kejiwaan. mmm, Jadi gua rasa juga kadang kala bukan orang nggak pernah menyampaikan ke orang tersebut ya, mhm, tapi walaupun udah disampaikan, ya dia tetap aja nggak berubah gitu. Kan lo bilang tadi kan heeh, orang itu harus aware gitu ya. iya, Nah ini yang gua rada bingung nih, mmm, gimana orang itu aware, di mana orang udah berkali-kali mengingatkan, mmm, tapi namanya juga penyakit kan ya. mmm, Apakah dengan diingatkan saja orang nggak itu cukup. aware? Nah makanya. Nggak cukup. Heeh. Kayak gini aja, Hmm, kita sakit pilek, minum obat, belum tentu kita mau minum obat hmm, kan, hmm, hmm. padahal udah tahu kita Iya, pilek. iya. Nah, apalagi penyakit yang di jiwa, kita pikir kita fine-fine aja, Hmm, ternyata kita punya gangguan jiwa. hmm, Gangguan jiwa yang namanya ya itu tadi, hmm, gitu. Dan awareness itu biasanya datangnya dari mana aja kok. Dan hmm, gue percaya Tuhan pun bisa kasih awareness, hmm, hmm, finally ya, hmm, finally. Karena itu pengalaman gue, maksudnya akhirnya gue kebentur, yang membuat gue, banyak kebenturnya gitu, yang hmm, membuat gue akhirnya aware, iya ya, hmm, hmm, gue nggak perlu cari-cari perhatian dari hmm, orang, hmm, karena Tuhan udah perhatiin gue hmm, misalnya, gue hmm, nggak perlu ngunci-ngunci diri, hmm, ya, karena Tuhan selalu terima gue hmm, nggak perlu bawa-bawa bintang kemana hmm, karena gue diciptakan sebagai dan bintang. nggak selalu harus selalu menyenangkan orang ya? Nggak harus Iya, menyenangin orang, nggak, heeh, dan gue juga nggak merasa bersalah kalau gue set boundaries sama hmm, orang, hmm, pasang batas sama seseorang untuk tidak masuk dalam kehidupan, hmm, pribadi gue hmm, dan lain sebagainya. Gue nggak merasa bersalah sekarang. hmm, I have, apa ya, punya freedom untuk ngelakuin itu semua. hmm, Karena itu tadi, awareness. hmm, Nah, kalau kita udah ingetin orang, nggak cuma diingetin, orang hmm, bisa berubah, hmm, gitu. Ya itu tadi kan, pilek aja orang nggak mau hmm, diingetin aja nggak mau minum obat kok. Ah, gue tidur aja juga sembuh, gitu. Apalagi ini penyakit yang nggak kelihatan. iya. Nah itu gimana cara untuk bisa pulihnya orang seperti gitu? Nah, thank God ya Karena kan sekarang, banyak itu malah merugikan keluarga ya, pasangan hidup heeh, kita, heeh, juga anak-anak, mhm, juga komunitas, mhm, dan juga pasti kehidupannya sendiri mhm, gitu. mhm, Karena orang yang di luar situ pasti mereka nggak suka ya mhm, sama mhm. orang-orang seperti itu gitu. Ya thank God sekarang ada banyak informasi di sosial media, Hmm. di, ya kayak podcast kita Hmm, bahas hmm, ginian, hmm, hmm. ini ya mudah-mudahan jadi inspirasi buat banyak orang, Hmm, jadi awareness hmm, bahwa ada memang gangguan jiwa seperti ini. hmm, Dan mungkin juga banyak orang udah tahu tapi merasa aib untuk kultur Indonesia hmm, ya. hmm, Kayaknya kalau gangguan jiwa kayaknya orang gila hmm, gitu gitu hmm, loh. hmm, hmm. Padahal di negara-negara maju itu udah banyak orang yang emang temennya cuman pets, Hmm, anjing hmm, dan hmm. Ya kucing, kayak di sama Jepang segala. ya sama psikolog, itu temennya Hmm, mereka. hmm, Nah, mereka kurang satu aja, spiritual. hmm, 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 Spiritual yang mereka kurang. hmm, Nah, kita kan di Indonesia adalah negara yang menganut ketuhanan yang Maha Esa. hmm, hmm, Jadi sebenarnya tubuh harus sehat, hmm. jiwa harus Jiwa juga sehat, sehat.
spiritual juga harus Rohaniannya. sehat. Iya iya. Jadi integrated semuanya. Hmm. Kayak kayak mass transportation di sebuah kota lah, Hmm. gitu loh. Kalau nggak nyambung, nggak integrated, kita akan susah. Nah, sama juga gitu loh. Hmm. Kalau tubuh, jiwa, sama roh nggak nyambung, nggak integrated, susahnya di kita sendiri nanti. Iya, betul Kagak betul. nyambung semuanya Iya. soalnya gitu. Nah, terus kalau orang NPD itu dia bisa realize kan, menyadari, Mhm. terus setelah dia menyadari, gimana dia bisa mengalami pemulihan? I Apa yang harus dilakukan gitu maksudnya? nah itu tadi, maksudnya nggak ada salahnya belajar belajar psikologi, nggak ada salahnya. Hmm. Nggak ada salahnya pun kita ketemu psychiatrist, Hmm. nggak ada salahnya. Hmm. Kita bukan orang gila kok. Hmm. Kita kita Karena seb itu kan penyakit ya, namanya Iya, juga itu penyakit penyakit. butuh ditolong ya? Iya, Oke. kalau ya itu, tubuh kita kalau sakit kita ke dokter, kita nggak ngerasa aib kan. Mhm. Nah, jiwa kita kalau terluka, sakit, dan lain sebagainya, Mhm. ya ketemu dong sama psychiatrist. It's Mhm. very okay Mhm. Mhm. to not okay. Hmm. It's It's very okay okay not to be okay. not to be okay, ya. Oh. Judul film kayaknya. Iya, Hah? it's okay not to be Kok jadi okay. Iya. drakor-drakor sih? Hah? Sampai mana tadi? Sampai it's okay not to be okay, Iya, artinya maksudnya ya kita untuk bisa berteman no atau no konsultasi ke ke psikiatris, psychiatrist, psikolog ketemu psikolog gitu. itu nggak apa-apa banget Iya gitu iya loh. iya iya iya. Kita terima sex education, kan tabu di Indonesia Mmm. kayaknya ngomong seks Nah, gitu. gue mau tanya, kira-kira tuh orang-orang NPD itu kan basically mereka nggak menyadari itu udah ke arah kejiwaan yang banyak merugikan banyak orang termasuk Mhm, dirinya sendiri. mhm. Itu sign-nya, tanda-tandanya tuh seperti apa sih? Mereka Contohnya? playing victim. Oke. Udah mereka mereka yang created problem, mereka Mmm. merasa mereka victimnya. Mmm. Dengan menyalahkan, misalnya gue bikin salah sama lo, Mmm. gue ngomong sama orang-orang bahwa lo yang salah sama gue. Padahal Mmm. gue yang created problem sebenarnya. At the Mhm. first place. Mhm. Di awalnya gue yang create sebenarnya. Mhm. Nah, pemutar balikan fakta ini udah orang-orang NPD sebenarnya. Mhm. Yang mau, oh ya gue starnya. Mmm. Karena banyak orang kan pengen bagiin info, pengen gosip karena cuman pengen diterima sebenarnya. Mhm. Pengen diterima sama grup ini, pengen diterima sama grup itu, dia Mmm. jelekin ini untuk naikin dirinya. Mhm. Nah, itu udah bahaya sebenarnya kayak kayak Mmm. gitu. Udah akut sebenarnya. Mmm. Dan Terus dia bisa mecah belah kan? mmm, Dia bisa mecah belah. makanya itu kan bukan hanya merugikan, dirinya sendiri tapi banyak merugikan orang lain Iya, gitu. dan dari Alkitab juga udah banyak kan Mmm. tokoh-tokoh di Alkitab yang Mmm. NPD. Mmm. Yang gue lagi pelajarin banget tuh Nebukadnezar, Mmm. Absalom. Mmm. Absalom bisa divided one nation. Mmm. Dia playing victim, dia bilang sama warga Israel bapaknya yang salah gitu loh. Mmm. Padahal dia yang terluka kan, dia yang Mhm. terluka dan dia waktu ngadu sama bapaknya, bapaknya kurang 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 nolongin Iya lah iya istilahnya iya begitu, iya iya. Daud kurang nolongin, Iya iya. gitu. Akhirnya jadi begitu. Dan sebenarnya kayak gini-gini juga, kita juga harus mengasihi orang-orang seperti mereka juga gitu ya, Yes bukannya yes, malah kita jauhkan gitu ya. ya. Tapi kita juga mesti set boundaries juga. Iya iya. Jadi apa ya, eee, kasih border ke orang-orang seperti ini itu penting. Mhm. Untuk protecting our community, Mhm protecting mhm. ourselves, Mhm. itu penting banget gitu Mmm. loh. Jangan sampai we get hurt again, Mhm. atau mereka ternyata nggak aware tadi, Iya nggak iya aware, iya. dan mereka ternyata nggak sembuh dan mereka mulai playing victim dan Mmm. puter balik semua fakta. Nah, di dalam kerohanian ini kan seringkali kita misalnya wadah masuk ke dalam satu gereja lokal ya, Mmm, di mana orang yang diselamatkan mhm, gitu, mhm, terus orang terima Yesus mhm. gitu, tapi nggak melalui prosesnya, terus kemudian bisa mengalami NPD, itu lo bisa ngejelasin nggak maksudnya gimana? Itu yang tadi yang integrated ya, Iya. yang seringkali yang terjadi di gereja adalah tubuh kita waktu kita terima Tuhan Yesus, tubuh Mmm. kita yang tadinya jadi budak dosa berbalik. Mmm. Berbalik ke hal yang rohani Mhm. bagus, tapi ada yang kita lewatin, Mmm. kita lompatin Mmm. istilah gue, Mmm. yaitu jiwa. Mmm. Kita dari tubuh langsung lompat ke ranah spiritual. Mmm. Kita rohani sih, Mmm. punya posisi sih Mmm. tiba-tiba di Mhm gereja, mhm. tapi ternyata childish. Mmm. Kenapa? Ternyata banyak yang jiwanya terganggu ternyata. Mhm. Dari mana? Dari pengalaman-pengalaman Mmm. masa lalu. Dan kita nggak bisa di gereja cuman ngomong, "Kamu berdoa aja nanti beres Mmm. kok." Nggak Mhm bisa kayak gitu. mhm mhm. Karena di Alkitab juga udah ada case yang Hana waktu komat kamit karena Mmm. terluka kan Mmm. suaminya selingkuh, Mhm. Imam Eli cuman bilang, "Kenapa sih itu perempuan kayak Iya orang mabok?" iya Kayak iya gitu. iya. Nah, ternyata kasusnya Imam Eli sama Hana sampai hari ini masih terjadi di Mmm. tubuh Kristus, di gereja. Banyak orang yang terluka jiwanya
disangka orang aneh Iya, iya. disangka orang aneh, dituduh yang enggak, tolongin dong. Atau cuman hanya didoakan aja. Cuman didoain Iya. atau enggak cuman dibilang, nyanyi ya, nyanyi lagu gereja, banyak Mhm, penyembahan, bla bla mhm, bla. Nah, kalau tubuh kita sakit, mhm, coba, mhm, kita kan ngomongnya gitu, mhm. "Kamu nyembah Tuhan ya, Nah, kamu." terus proses yang harus dijalankan tuh seperti apa Ya maksudnya kalau baiknya? tubuh orang sakit, kita juga rekomen mereka ke dokter kan, Mmm, selain berdoa. mmm, Nah, jiwa kita kalau sakit juga sama. mmm, Nah, ini idealnya seharusnya pelayanan penggembalaan itu ada transpersonal psikolog di mhm, dalamnya. mhm, 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 Ada itu. Jadi mmm. di departemen konseling atau apalah Iya, namanya iya, di iya, gereja, iya, itu mulai masuk apa yang namanya transpersonal psychology. iya, Jadi, konselor-konselor ini mahir iya, sekali iya, betul. untuk bisa menggali dan akhirnya melahirkan awareness-awareness tadi itu, Iya, iya. gitu. Dan gue juga lihat bahwa masalah, hurt ya atau Mmm, trauma, itu kadang-kadang si individu itu bisa juga tidak menyadari. mmm, Contoh, dia umurnya let's say 40 atau 50, mmm, tapi sebenarnya traumanya itu bisa terjadi waktu umur 7 tahun, ya. 9 tahun, Oh ya, kayak gitu. ya, Nah, dia tidak menyadari bahwa trauma ini sebenarnya terus kebawa mhm, sehingga dia punya perilaku-perilaku yang bisa merugikan orang lain ya, dan juga mengganggu dalam kejiwaannya ya, gitu. Ya hal-hal ini kadang-kadang nggak mudah juga untuk bisa dipulihkan ya, mmm, kecuali kita bicara sama orang-orang yang dalam, pakarnya untuk bisa menggali ya, ya. Kadang-kadang kan juga menggali itu mmm, sampai benar-benar tahu persis nih sebenarnya ini masalahnya sebenarnya apa sih sebenarnya kayak gitu kan, iya iya gitu. iya. Makanya kan sekarang kan terkenal ada hipnoterapi Hipnoterapi, iya, lah, iya. orang bisa diterawang sampai Iya, dia masih di kandungan masih ada dalam mamanya kandungan, coba. betul, betul. Jadi, I believe that Iya, I believe that. iya, Maksudnya itu semua itu bisa ke recall ulang ya, iya, bisa kepanggil lagi gitu iya, karena memang ya itu bukti kan iya, betul. dengan penemuan-penemuan ini bahwa Tuhan tuh care juga sama Iya, jiwa kita, iya, gitu. Tuhan tuh peduli sama jiwa kita untuk sembuh iya. gitu loh. Dan mereka-mereka itu memang mempelajari khusus gitu bagaimana bisa Yes. Oh menangani yes. trauma-trauma masa lalu Mhm, yang pertama mungkin kita nggak menyadari, mmm, karena kita pikir sebenarnya kasusnya misalnya di umur 15, 16 mmm, gitu. Padahal sebenarnya kalau ditarik mundur lagi, itu mungkin waktu dia dari umur 9 tahun dan 8 tahun iya gitu. iya Nah, kita ini kadang-kadang either memang nggak tahu, atau memang nggak mau tahu iya gitu. iya. Dan kita selalu ngambil jalan singkatnya. Sama aib, Iya, nggak sama aib. dikultur, nggak Atau kalau mmm, misalnya kita tahu pun gitu, eee, kita ya suka mengabaikan, ya udahlah nggak usah lah, maksudnya, iya, melalui proses padahal Tuhan kasih ya, hikmat mhm, untuk pengembangan dalam segala hal, iya dunia medis, iya dunia kedokteran, iya, untuk psikolog, bisa psikolog mmm, seperti ini kan. iya Dan I think we have to embrace iya, gitu. Makanya dan, podcast temenan ini kan kita jadi bisa temenan sama semua orang, sehingga kita nggak mmm, mudah menghakimi kayak iya, gitu ya. temenan sama psikiatris, Iya, nggak ada salahnya, iya dong, dan apalagi nowadays ya, iya, dengan masalah-masalah yang sedang terjadi itu kan mmm, bisa mengganggu, mental kita iya gitu. iya Dan gua rasa itu sangat penting banget ya untuk kita semuanya tahu dan paham, iya. gitu. Lo ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mengganggu jiwa lo? Ya gue sih sebenarnya ya pasti banyak ya, kalau gue dari kecil itu memang gue juga kehilangan figur orang tua gitu ya, Mmm, dari sejak umur 3 tahun. Terus kemudian gue diangkat anak sama opa, oma gue mmm, dari umur 3 tahun, terus kemudian gue umur 9, 11 tahun dia meninggal dunia, mereka berdua. mmm, Itu kan seperti heartbreaking yang kedua kali gitu, di mana gue mmm, beradaptasi untuk mmm, bisa punya orang tua, terus gue mmm, kehilangan lagi orang tua, terus kemudian gue dibesarkan dengan seorang preman dari umur 12, 13 mhm, tahun. mhm, Ya gua rasa itu pasti ada trauma-trauma sehingga gue takut banget kehilangan gitu, iya iya, orang-orang yang gue cintai gitu. mmm, Dan kalau sampai orang-orang yang gue cintai itu sampai melukai hati gua, mmm, itu it will trigger me back to my iya past di iya usia 3 tahun. iya, Pertama akhirnya gue jadi kehilangan kepercayaan mhm, gitu, terus kemudian ya lukanya itu kembali kembali lagi seperti ya muncul lagi gitu, mmm, dan mhm, itu it's mmm, not easy nah iya gitu. iya Jadi, orang nggak akan bisa melihat begitu aja gitu. iya Ternyata iya, kalau ditarik ke belakang tuh mmm, ada perjalanan-perjalanan kehidupan yang kita lalui, iya, dan gue ngerasa
walaupun didoakan, walaupun we know all what the Bible says gitu, Mhm. tapi trauma itu tetap harus Iya, musti diberesin gitu. dikomunikasikan, Iya ya tentunya sama orang-orang yang bertanggung jawab ya. iya iya Dan sangat nyambung ya, ternyata orang-orang yang punya trauma dengan personality DISC, mhm. outcome-nya akan berbeda-beda. Iya iya betul. Orang introvert, ekstrovert akan berbeda outcome-nya. Iya iya Ya, ya punya mungkin punya kadar NPD yang berbeda-beda iya pasti, iya. gitu. Makanya gue tuh sebenarnya takut untuk membangun sebuah pertemanan gitu, Mmm, Emang lu karena nggak takut? takut Emang lu nggak? nah itu makanya yang Hah? butuh proses waktu yang cukup panjang kan, Mmm, takut ada dikecewakan, heeh, ya takut juga gue akhirnya bisa juga mengecewakan mmm, gitu, karena dengan masa lalu jadi, ya traumatic experience gitu. iya Makanya gue pikir bahwa ini sangat penting sekali untuk kita aware dan kita menyadari bahwa kita butuh iya, gitu untuk bisa mengenal orang-orang yang bisa ngebantu kita gitu yes dan nggak perlu yes, malu kalau kita juga namanya sebagai manusia mmm, kan terjadi tubuh jiwa dan roh mmm, gitu walaupun kalau jiwanya juga terganggu you have to be vulnerable gitu ya, setuju banget ya setuju banget. jadi apa yang lo bisa sampaikan dengan hal ini Mmm, untuk semua yang mendengarkan gitu yang kira-kira bisa menolong mereka. iya maksudnya again, awareness that we need help Hmm. itu musti dibiasain. Hmm. Jangan pernah ngerasa bahwa kita nggak perlu siapa-siapa, kita nggak perlu ditolong, Iya we're okay. iya Itu sebenarnya kita lagi dalam level yang bahaya sekali. iya. Kalau kita udah merasa nggak perlu ditolong siapa-siapa, apalagi merasa nggak perlu ditolong Tuhan gitu loh. Hmm hmm hmm. Itu ngeri banget sebenarnya. Hmm. So, dan ketemu psychiatrist itu adalah bukan hal yang Iya tabu, iya itu hal yang sangat sangat normal. It's iya very normal thing to do. iya. Ketemu sama psychiatrist, kita tahu tentang personality, kita Hmm belajar di coaching tentang DISC, hmm. kita belajar ini semua supaya kita bisa mengerti diri kita. Iya Karena waktu kita mengerti diri kita itu hal yang paling luar biasa sebenarnya, iya. ya Dan kan? kalau pelajaran gua sih yang gua alami bahwa, once you are hurt gitu, Mhm, walaupun itu kejadiannya berapa tahun, walaupun apapun, institusi agama mhm, kita yang masing-masing mengajarkan hal yang mhm, baik, mhm, tetapi kalau itu nggak dibereskan secara emosional, ya, itu seperti ada di dalam tubuh kita yang siap meledak gitu, mhm, mhm, gitu mhm. Jadi makanya sangat penting sekali gitu Ya gua ya, rasa untuk benar-benar walaupun gua nggak terlalu mengerti ya karena mhm, hal-hal seperti ini, makanya kita belajar dari mhm, mhm. pertemuan-pertemuan seperti ini dan kita Mungkin mau berteman sama ya ya, orang-orang yang yes, paham ya gitu. kita mau relate, Iya, ya mau kan relate, kita juga harus bilang kalau kita nggak ngerti, kita nggak ngerti, tapi berarti exactly, nggak ngerti kita harus membuka diri untuk bisa belajar gitu. mhm. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita bahas nanti, Iya, emotion as destinations. oke. Karena itu nyambung dari semua yang kita bicarain, Mhm, di episode kali ini, oke. nyambung semua. Itu yang akhirnya orang-orang tuh mau mengerjakan apa-apa base-nya on their emotions. Hmm, Itu kan bahaya banget, hmm hmm. bukan based on their visions, gitu loh, Mmm, itu bahaya banget. So, karena kita harus food testing, alright. so ya kalau ada yang mau bertanya silakan drop di kolom komentar and DM ke Ke housetop.kreasi. housetalks.kreasi. Food Nah, testing. ini pastanya Korea sama Jepang nih, Je. Pasta. Iya. Pastanya Jepang, Oke. tteokbokki sama odeng. Ini ada di Jepang, ada di Korea juga. Ada di Korea? Iya. Mereka kalau makan pakai, eee eee, Biasanya kalau pakai gua main waktu course-nya gua ke mereka, Korea itu banyak di tourist places itu kayak di cable-cable car, cable car. mhm. Tahu kan Oke. kalau naik ski kan kita naik cable car dulu. Iya iya. Nah, Ah pas turun kita makan tteokbokki. tteokbokki. Ya, So, ini kayak side dishes ya? Kalau di side dish ya? Kalau tergantung beberapa orang Bisa main jadikan ini course. main dish kan. Bisa. Iya. oke oke. So, Tapi ini ini tepung semua ya? Iya. Biasanya mereka makannya sama itu, nasi goreng, ayam Kalau goreng ya? kalau topoki itu dari tepung beras. Tuh kan, iya mhm, Masaknya tepung. pakai bumbu gochujang. Mhm. ya tepung pasti gini-ginian tepung. Kayak
Ya pasta lah, tepung-tepung kan. Hmm. Iya. Jadi mau makan apa enggak? Makan dah. Hmm. Hmm. Ini semuanya tepung atau ada tadi ada fish cake-nya? Ini itu yang odeng. Odeng. Hmm. Gue mau coba odeng. Odengnya ini ya? Nah, yang kayak pangsit. Hmm. Hmm. Oh enak ini. Hmm. Odengnya enak. Enak. Sausnya enak. Putri harus cobain Putri. Hmm. Terus sedikit apa ya, cair ya, Iya. dicampur sama kuah odeng. Kalau kuahnya bumbunya Tteokbokki. lebih kental. Hmm. Jadi kuah sebenarnya ini campuran. Ya, Odeng sama tteokbokki. Iya. Kalau tteokbokki sendiri lebih kental. Kalau di odeng aja kuahnya itu kayak kaldu gitu sama odeng. Kuahnya ini. Kuah kaldu gitu. Hmm. Tapi ini oke loh. Oke loh rasanya. Jadi Kak Desi udah bisa masuk Korea-Korea? Gue ngebayangin ini Jepang. Aneh gue bilangnya odeng. Wah ini enak nih. Odengnya enak. Gue bisa habisin nih. Ya, odengnya gue nih hap terakhir nih. Surprising. Ya ininya enak ya. Odengnya enak. Enak ya. Hmm. Ini beli di ini Jakarta. Enggak, di Jepang kemarin. Oh gitu, bukan di Korea. Kita apa namanya Pak? Kita udah keliling-keliling nyobain tteokbokki sama odeng. Tapi yang kita paling suka dan menurut kita enak tuh yang ini dari Lawson. Lawson. Oh. Oh. Jangan-jangan dari Dia Jepang guru beneran. Guru bahasa Mandarin. Mungkin. Guru bahasa Mandarin. Atau Lawson. Oh beda. Anak hukum. Hah? Lawson, anak hukum. Oh iya Lawson. Oke. Lo kuliah ambil apa? Gue Lawson. Gitu. Bukan Lawson itu kayak yang di gitu. Kayak apa sih yang jual-jual Apa sih? odol, sikat gigi. Iya, kayak Lawson 7-Eleven. kan? Lawson Lawson kan? Iya. Iya. Kan tulisannya Lawson. Oh, ya jadi kan? belinya di sana ya? Lawson jual kayak gini sekarang? Lama. Lama. Kayak Indomaret gitu ya? Iya, Lawson, 7-Eleven sama Sama Apa? Shell. sama apa tuh? Shell. Kok Shell sih? Hah? Itu di Jepang kan top banget jual gini-ginian. So 9,5 odeng. Udah tinggi banget sih. 9,5. Almost perfect. Oh, ini kan jadi satu atau pisah-pisah? Tteokbokki sama Lawson? Bisa-bisa aja boleh. Bisa-bisa. Kalau yang apa nih? Tteokbokki. Tteokbokki 7 lah. Karena rada itu ya. Rada Korea, benci Korea. Oh gitu. Boleh dong. Kita framing aja, kita framing. Nggak boleh dong. Kita pelatih nasional kita STY loh. Overall 8,6 sampai 9. 6 sih. Iya. 8,6 sampai 9. 3,6 apa sih? 9 buat Odengnya 9,5. Gue almost perfect odengnya. ya. Odengnya top banget. Sebelumnya Kak Jesse udah pernah makan? Kayaknya pernah, makanya keluar memori. Kayaknya pernah makan. Kalau nih, tteokbokki pernah makan, tapi kalau odeng belum pernah gitu. Jadi ini termasuk yang enak sih. Recommended ya. So kita Recommended, very recommended. recommend banget. Iya. Terus kita makan langsung di Jepang gimana? Hah? Hah? Jadi kita Berangkat semua nih, akhir Oktober. Kita 1, 2, harus 3, 4, 5. ajak tim ini dong. Ya, iya dong, bertuju ke Jepang. Iya. Kapan? Itu goal kita, foto belakangnya Mount Fuji. Oh kita bikin ini aja podcast di sana ya. Ya, Kapan? Tahun depan. syutingnya 2 jam 1 episode, jalan-jalannya seminggu. Kita mulai ke dunia fantasi dulu lah. Iya, iya. Iya. Tutup nih episode ini ya. Bye. Bye.